Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyul batin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas barokahnya, atas hidayahnya, inayahnya, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pagi ini atas nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita sebutkan satu persatunya maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Kita kalau mau tidur jarang sekali bicara ya Allah ketika saya mau tidur mata saya masih melek. Tolong kalau nanti bangun dimelekkan lagi. Enggak begitu, tapi Allah melekkan. Ketika saya mau tidur tangan saya masih bisa lenggak-lenggok. Tolong nanti begitu bangun seperti semula, kita enggak minta tapi dikasih sama Allah. Ketika mau tidur kaki kita masih bisa melangkah. Kemudian ya Allah nanti ketika bangun tolong dibikin langkahnya sama seperti mau. Apakah kita berdoa begitu? Enggak, tapi Allah kasih kita melangkah. Begitu banyak. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka wajib kita selaku hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan kepada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, wabil khusus kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasyafatul khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sebagai penghantar sebelum kita buka materi bab kitab Safinatun Najah, seperti biasa ada penghantar di mana kata Nabi ada dua langkah yang Allah sangat cinta. Apa langkah tersebut? Yaitu langkah dalam rangka bersilaturahim. Seperti sekarang ini kita hadir dari rumah ke tempat ini, ke masjid ini dalam rangka taklim, itu dalam rangka niatkan silaturahim juga. Maka langkah kita itu sangat dicintai, bahkan itu dicatat satu langkah katanya 10 kebaikan. Kemudian juga dihapus 10 keburukan, satu langkahnya. Semakin jauh dan semakin jauh maka langkah tersebut makin banyak kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Kemudian juga langkah yang kedua adalah langkah dalam rangka melaksanakan sholat 5 waktu. Itu juga langkah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah malu untuk menyiksanya. Artinya orang tersebut insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Jadi orang yang memang melangkah dalam rangka silaturahim, dalam rangka sholat berjamaah atau dalam rangka taklim atau apa saja, kebaikan-kebaikan amal soleh tersebut itu Allah sangat cinta. Ini dua langkah yang Allah sangat cinta. Kemudian dilanjutkan juga oleh Rasulullah, ada dua tetesan yang Allah sangat cinta. Tetesan apa? Tetesan yang pertama adalah tetesan dalam rangka darah, yang apabila dia berjuang di jalan Allah, dia terbunuh atau dia terluka, maka itu tetesan darah tersebut penebus daripada dosa-dosanya. Artinya orang tersebut sangat dicintai. Orang yang dalam rangka tetesan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang dalam rangka apa saja. Ya contohnya agama Allah dihina, dicaci maki, atau Nabi Allah pun begitu dihina, dicaci maki. Kita berjuang untuk menegakkan Islam. Kemudian terluka di situ, itu darah tersebut menjadi kifarat, penebus, dan sangat dicintai tetesan tersebut.
Kemudian yang kedua, tetesan yang dicintai oleh Allah adalah tetesan ketika kita sholat di malam hari, kemudian meneteskan air mata. Itu juga sama. Bahkan di antaranya adalah orang yang mendapat perlindungan khusus di hari kiamat adalah orang yang apabila ingat Allah, kedua air matanya menetes. Jadi ini tetesan mata yang seperti ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap mata nanti di hari kiamat katanya akan menangis, kecuali 3 mata. Mata yang pertama dalam rangka dia itu takut kepada Allah. Mata yang kedua dia itu dalam rangka dipejamkan melihat yang haram. Mata yang ketiga dalam rangka adalah fisabilillah, begadang untuk berjuang di jalan Allah. Ini adalah tetesan yang pertama. Kemudian tetesan yang keduanya adalah tadi udah kedua. Kemudian tegukan yang sangat dicintai oleh Allah juga 2, tegukan. Yang pertama adalah tegukan dalam rangka menahan amarah. Jadi orang itu bukan dikatakan menang apabila dia itu dapat menjatuhkan lawannya, bukan. Yang dikatakan menang orang tersebut apabila dia dapat menahan amarah ketika marah. Maka dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra'i wal kaji minal ghaizi wa afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menapakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Luar biasa ini. Jadi menahan amarah ini, makanya nanti barang siapa di dunia dia dapat menahan amarahnya, pada bisa dia untuk melampiaskan marah tersebut, dia tahan, dia enggak marah, nanti akan dipanggil dan disuruh bidadari. Dia suruh pilih mana yang dia suka tuh bidadari. Masya Allah, bidadari kayak apa? Itu jadi namanya tegukan yang pertama amarah. Tegukan yang kedua yang Allah sangat cinta. Ini alhamdulillah ini kita. Ini makanya sayang nih kalau nggak ada kita sampaikan. Tegukan yang kedua adalah dalam rangka menahan sabar. Nah ini banyak kita nih nahan sabar nih. Zaman seperti ini zaman sulit. Sulit berbagai macam, sulit dalam rangka berbisnis, sulit dalam rangka kita mencari pekerjaan, sulit dalam rangka menjual ini, menjual itu, kita sabar. Itu makanya orang yang dalam rangka sabar tersebut banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis tentang orang yang sabar ini. Maka dalam hadis dikatakan manibtuliya fasabara wa utiya fasakara wa jalim fastaghfara wa jalim fastakbara lahumul amnu wa lahum amnu yahumul muhtadun. Kata Nabi, barang siapa diuji dia sabar, diberi dia berterima kasih, dijolimin dia memaafkan, menjolimin diri dia minta ampun, merekalah orang-orang yang mendapat keselamatan dan mendapat petunjuk. Jadi ini, jadi ada langkah yang sangat cinta Allah cinta, kemudian juga ada yang namanya tetesan yang Allah cinta, 2 tetesan, dan juga tegukan yang Allah cinta. Ini sudah disebutkan di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita dengar pada kesempatan pagi ini. Langsung saja kita ke pelajaran kita. Pada kesempatan pagi ini kita tentang arkanul lati tazumu fiha zulmatun. Yang artinya bermula segala rukun yang mesti padanya diam, Jumatun. Niatun arbaatun itu 4. Ya. Jadi di dalam sholat itu ada yang kita mesti diam. Diam itu bahasa Arabnya tumaninah. Iya, yang kita mesti diam itu ada 4. Ini wajib nih. Wajib. Kenapa? Bacaan misalkan Subhana rabbiyal azimi itu bacaannya sunnah, tapi diamnya wajib. Iya, diamnya wajib. Jadi ada 4. Kita perlu ketahui. Kalau ditanya kita apa sih di dalam sholat yang mesti diam, bilang ada 4. Nah itu 4. Arbaatun 4. Ar-ruku, pertama ruku. Ketika ruku itu diam. Jadi bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu adalah sunnah. Tapi diamnya wajib. Minimal 1.
Tapi maksimalnya adalah 3 bagi imam. Imam nggak boleh lebih dari 3, karena makruh apabila lebih dari 3. Jangan banyak-banyak. Iya, jangan banyak-banyak kalau imam. Nah, kalau makmum, usahakan kalau sholat sendiri itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu rukuknya adalah 11. Jangan 3, 11. Nah, ini sunan di hampir mati nih, jarang yang ngerjain. 1 boleh, kan diam mestinya. Diam itu sebentar, sekedar baca subhana rabbiyal azim sekedar itu, tapi ya dikit banget ganjarannya. Kalau kita misalkan 11 itu udah mengaku mengikuti sunnah. Ini kita kan sempurna, sholat itu kategori sunnahnya ke bawah, itu yang sempurna namanya. Jadi ketika ruku itu kalau seorang imam jangan lebih dari 3, tapi makmum usahakan 11. Nah, andai imam lebih dari 3, makmum bagaimana nih? Sebanyak-banyaknya sebelum imam mengangkat, daripada sebelum itidal. Sebanyak-banyaknya. Bisa jadi terjadi imamnya lama baca rukunya, bagaimana makmum? Jangan 3. Sebanyak-banyaknya sebelum imam beranjak. Iya begitu, sebanyak-banyaknya kali makmum. Kalau makmum nggak ada ukuran, tapi kalau sholat sendiri nggak ngikut berjamaah, ya 11, usahakan 11. Ini. Jadi yang pertama adalah ketika ruku. Ruku itu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi adalah sunnah. Kemudian diamnya adalah wajib, karena itu berhentinya di situ. Ruku. Wal itidalu, dan kedua itidal. Tuh, jadi subhanallah sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa minasyitam min syai'in ba'du, itu adalah sunnah. Wajibnya diamnya tuh. Jadi wajibnya diam. Tuh yang kedua itidal. Diam, jangan buru-buru. Ini banyak yang terjadi. Itidal ini kadang-kadang enggak dapat yang namanya tumaninanya nih. Udah buru-buru aja, bisa enggak sah salatnya. Udah buru aja, kadang-kadang ada yang mendahulukan imam. Hati-hati. 2 rukun fi'li, ini kan rukun fi'li termasuk itidal. 2 kali dia mendahulukan imam, batal nih makmum. Nah, ini harus hati-hati, makanya kita harus tahu ilmunya, harus hati-hati di dalam sholat. Sholat itu sesuatu yang sangat sensitif. Sensitifnya apa? Kenapa? Kita nggak tahu ilmunya. Makanya tadi orang dalam rangka imam lupa, kemudian dia mengingatkan subhanallah. Ingatkan 2. Pertama mengingatkan imam lupa dengan subhanallah, dan 2-nya adalah zikir. Kalau dia semata-mata mengatakan subhanallah aja, maka itu sholatnya batal. Nih, harus tahu ilmunya. Jadi yang kedua adalah itidal, bacaannya jawabannya itu adalah sunnah, maka diamnya wajib. Wasujudu, dan ketiga adalah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanal a'la wa bihamdihi, itu adalah sunnah. Maka wajibnya adalah diamnya wajib, sujud. Wa julusun baina sajadataini, dan keempat duduk antara 2 sujud. Bacaan rabbighfirli warhamni warfa'ni wajibuni seterusnya itu adalah sunnah. Maka wajibnya diamnya ini. Nih, duduk antara 2 sujud itu rukunnya rukun fi'li, rukun perbuatan. Tapi dalam rangka diamnya itu, ini adalah wajib yang disebut tumanina. Diamnya itu. Baina. Ajum'aniyatun hiya sukutun ba'da harakatin. Artinya tumanina yaitu diam tuh. Artinya tumanina yaitu diam. Sesudahnya bergerak. Bersudahnya bergerak bihaitu yastakira, bihaitu yastakira kullu udwi mahalatun. Dengan sekira-kira diam tetap oleh tiap-tiap anggota. Ba'da subhanallah biqadari subhanallah, anggota di tempat dengan sekedar subhanallah. Jadi ini banyakkan terjadi. Itu orang apabila dia itidal, ini banyak yang terjadi, tangannya itu bergerak 3 kali. Begini-begini banyak. 3 kali batal sholatnya. Maka ada seorang ulama yang menganjurkan posisinya ada yang memang begini, tetap ada kiai kita, Kiai Syafi'i Hajami begini. Dan saya begini. Ini pakem kalau begini ngeremnya.
Pakem kalau ngeremnya. Begini takut masih goyang. Karena banyak yang terjadi. Sholat begini-begini. Banyak banget kita lihat itu. Kadang-kadang kita lihat orang tersebut. Kita belum tegur, dianya udah pergi. Banyak. Ada juga yang kita tegur nggak nerima. Ada juga seperti itu. Contoh banyak terjadi. Ini sholat itu diantaranya sahnya sholat adalah menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat sama lutut. Ini yang terjadi banyak karena pakai bajunya pendek. Kadang-kadang ketika dia sujud kelihatan celana dalamnya. Batal sholatnya. Maka hal-hal seperti ini kategori apakah udah sholat? Belum sholat. Kenapa tadi nggak ada nilai sholat? Nggak ada nilai sholat. Kenapa kelihatan auratnya? Kalau kita melihat, maka wajib kita tegur. Kenapa andai nanti dia nggak ditegur, dia begitu diperiksa nanti di akhirat di padang mahsyar tentang sholat, kemudian dia itu katakan bahwa dia suatu hari sholat belum sah karena itu tadi kelihatan celana dalamnya atau kelihatan ininya yang terbuka. Kemudian dia ngomong saya sholat di situ, tapi kok nggak dibilangin sama orang yang tahu mana orangnya, dia tunjuk dengan perantara malaikat. Nah, ini yang ngeri. Makanya wajib kita ingatkan, wajib kita tegur. Kan banyak juga yang terjadi orang sholat dengkulnya kelihatan karena celananya dirobek atau celananya robek. Banyakan dirobek bukan robek, celana lepis banyakan. Ininya kelihatan. Walaupun seperti kayak bolongan orang itu ngerokok, celananya bolongan seperti itu kelihatan, itu nggak sah juga sholatnya. Banyak yang terjadi. Jadi yang terjadi banyak kan ketika itidal tangannya bergerak-gerak 3 kali batal. Lalu bagaimana orang yang bergerak-gerak tangannya selama dia begini posisinya begini-begini ya nggak batal sholatnya, nggak batal. Cuma itu makruh saja. Jadi ini banyak yang terjadi tentang sholat ketika dia itu itidal, itu tangannya bergerak-gerak lebih daripada 3 kali. Ingat, sholat ini pekerjaan yang sangat sensitif. Artinya sensitif itu kita harus tahu betul-betul ilmunya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan di dalam hal sholat. Kita tahu banget dalam sholat ini adalah amalan yang nanti pertama kali dihisab, ditanya. Kalau kita misalkan dalam rangka ketidaktahuan kita, karena memang kita udah belajar, tapi kita masih banyak kekurangan sana sini, insya Allah dimaaf dan dimaklum. Tapi kalau memang kita kekurangan kita di dalam hal sholat, kita memang banyak kurangnya, nggak mau belajar, ini yang nggak dimaaf. Maka untuk memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan kita di dalam hal sholat, khususnya bab yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini mengenai tentang sholat, itu harus betul-betul kita ingat-ingat kembali. Dan bukan hanya buat kita, lagi-lagi kalau dalam hal sholat, dalam hal ibadah, dimanapun kita melihat, dakwah kita harus disampaikan. Ada barangkali melihat orang atau melihat teman kita berada di suatu tempat, sholatnya kita lihat banyak yang memang batal di situ, itu kita wajib ingatkan. Banyak yang terjadi juga nih masalah soal kunut juga. Ini dia ketinggalan 1 rakaat di salat subuh. Ini banyak. Dia ketinggalan 1 rakaat di salat subuh, kemudian begitu dia melanjutkan lagi salat 1 rakaat lagi, itu kebanyakan enggak kunut. Padahal apa yang tadi kunutnya menghormatin imam. Nah, ini kunut kita kan belum. Tuh. Ini juga harus diingatkan lagi. Kalau tadi kita ngikutin imam kunutnya, ini kunut kita gitu loh. Karena itu sunnah abad kunut ini. Nah, maka harus. Kenapa tadi? Kalau kita nggak ingatkan, kita akan dituntut sama dia. Inilah kita. Kalau di sana itu kita nggak bisa ngelak. Kenapa? Yang bicara bukan daripada lisan kita. Yang bicara adalah semua daripada anggota kita dan malaikat yang menyaksikan catatan-catatan kita.